Oke guys, balik lagi sama gua Raja dari Komedi Batman. Yang dimana konten kali ini adalah konten horor yang kemarin diupload lumayan laku ya, banyak yang lumayan nonton ya. Jadi kita bikin lagi, dan ini cerita dari pengalaman masing-masing, dan itu nyata, real, tidak dibuat-buat. Dan konten ini yang bernamakan Oke, sebelum dimulai ceritanya, di sini gue memperkenalkan dulu. Di sini ada Wawan, ada Adit yang bakalan cerita, dan gue sendiri yang juga bakalan cerita di cerita kali ini. Sebelum kita masuk ke videonya, jangan lupa di subscribe dulu channel gue. Terus jangan lupa juga di like video ini bila lo pada suka. Oke, kita langsung aja ke cerita pertama dari Wawan. Silakan untuk diceritakan. Oke, ini adalah cerita tentang pengalaman pribadi gue sendiri. Ada beberapa cerita yang pengen gue sampaikan di video kali ini. Yang pertama, ini cerita udah lama banget, waktu gue masih kecil, masih SD. Dimana saat itu hari Jumat. Nah, gue posisinya itu sore-sore. Pada saat itu di depan rumah gua itu ada pohon nangka. Oh iya, fun fact, jadi samping rumah gua dulu ada pohon nangka. Terus di depan rumah gua juga ada pohon rambutan. Terus di seberangnya ada pohon mangga. Ya, lo tau sendiri lah tempatnya apa. Tempatnya buah-buahan. Nah, ketika gua lagi lihat jendela, gue lihat jendela kayak gini, karena pohonnya kan agak jauh ya. Melihat itu apaan, kok putih-putih duduk sama ongkang-ongkang. Gue lihat jelas gitu kan, rambutnya panjang, ongkang-ongkang. Seketika gue kaget dong, gue panik, apalagi kan gue masih kecil ya kan. Nah, makanya dari situ kan gue manggil emak gue tuh, emak gue lagi di dapur, gue panggil, mah, sini mah, ada apa sih? Itu ada setan, sini mah. Gue tarik emak gue bawa ke depan, mama itu tuh mana, nggak ada. Posisinya malu pas lu ngeliat tapi malu nggak ngeliat gitu. Iya, pas emak gue datang lihat ke arah pohon situ tuh udah nggak ada. Nah, ketika emak gue pergi lagi dan gue tengok lagi dong, gue penasaran, kok pas emak gue ada dia nggak ada. Pas gue emak gue lagi pergi, gue tengok lagi dong, astagfirullahaladzim, sampai gue langsung begini. Tapi gue walaupun gue takut, gue bisa beranikan dia, penasaran. Lu lihat lagi? Gue lihat lagi, Hilang. Itu pertama kalinya lu lihat. Itu pertama kalinya gue seumur hidup gue. Pertama kalinya aja udah Berbocah ya. Gua ngeliat kaki aja kemarin. Iya. Dia langsung diongkang-ongkang. Dan pada saat itu juga beberapa hari kemudian bokap gue bawa ke orang yang ibaratnya bisa buat nyembuhin gitu lah. Iya. Akhirnya mata batin gue ditutup di situ. Oh, jadi dulu lu mata batin tuh kebuka gitu. Iya. Jadi sekarang udah ditutup. Udah. Jadi gue sekarang udah nggak bisa lihat apapun. Kita nggak bisa lihat. Udah bisa Beda. lihat Oh, yang beda. Gua Oke. gitu. Terus? Nah, terus saat dari situ gue ngerasa hidup gue tenang-tenang aja kan, santai. Iya. Ada cerita pengalaman gue yang kedua nih, dimana gue tuh kalau pulang sekolah kan selalu lewat kebun, karena kebun belakang rumah gue, karena waktu itu kan itu adalah satu-satunya jalan pintas lebih dekat gue pulang sekolah. Yang sekarang jadi taman. Oh iya. Daripada gue harus muter ke jalan raya, jatuhnya kayak huruf U. Oh iya. Terus Muter ke jauh. kanan, lurus, Bawah. bawah, Iya, kanan, Iya, kejauhan. Sedangkan kalau dari kebun sekolah, belok, kebun, Pulang. ke rumah gua. Oh gitu. Jadi lu sengaja lewat situ. Iya. Terus ada apa? Nah, di kebun itu kan ada pohon tinggi, gede, itu pohon asem kan, nah, pohon asem. Sedangkan gua pulang sekolah itu bel itu 5:30, nyampe di dekat rumah gue itu tuh azan maghrib. Setiap hari gue kayak gitu, azan maghrib gue baru lewat situ.
Nah setelah udah lama-lama gitu kan gue ngerasa kok badan gue nggak enak ya, gue ngerasa nggak enak badan, dada gue tuh kok jadi nyesek banget. Padahal kan kagak ngerokok, masa ya anak SD ngerokok? Ya, belum kan? kenal rokok lah. Kan tidak tahu. Ini sesak buat dada gue, sesak buat. Abis itu gue dibawa kan berobat dulu gue, Penyakit minum obat. Nah ternyata biasa-biasa aja padahal. Biasa. Kalau situ kok kayak gini ya? Kayak gini tuh maksudnya gimana? Ngerasa masih nggak enak. Masih Pokoknya bener-bener lemes banget deh. lemas gitu. Banget. Nah habis itu mak gue bilang, Kak makan. Iya udah makan. Posisi gue tuh lagi tidur. Kak makan. Iya udah makan. Makan apanya? Gue mulai. Lah, kok masih ada makanannya? Tadi udah dimakan mah. Makan apanya? Belum makan. Udah dimakan. Abis itu gue tidur lagi. Gue makan. Oh makan nih, makan beneran tapi. Makan. Nah, berarti ini Habis makan kan terus minum obat kan? Iya. Ya. Gue malah tidur lagi. Gue ngerasa udah minum obat. Karena gue udah minum obat kan ngantuk dong, Ngantuk. maka Terus tidur lagi tidur. gue kan, gue tidur. Kak, obatnya udah diminum? Udah. Mana obatnya? Udah diminum. Mana itu belum? Lah kok belum sih? Gue ngerasa kayak gitu mulu. Akhirnya mak gue tuh kayak ngerasa Aneh. kok ini bocah aneh banget ya. Akhirnya gue dibawa tuh ke Orang yang bisa juga. yang bisa juga yang ngerti, dibawa. Abis pas dibawa diceritain kamu ngerasa apa aja, ngerasa gak enak badannya nyesel. Abis itu diurutin dulu dari kepala sampai kaki. Terus dia bilang ini kamu tuh sebenarnya ketempelan setan lindung. Jadi apa yang kamu serius. bilang udah tapi Tapi belum belum. kamu lakuin. Serius. Sumpah. Fun fact juga nih, baik lagi fun fact. Emang ada gitu setan lindung? Ya nggak tahu. Apa ibaratkan kayak setan yang budak gitu ya? Iya, Kayak gitu. ngelakuin di ya kalau setan budak kan kita ditutupin kuping kita. Ah. Kalau setan lindung kita yang bikin bingung. Entah dalam diri kita sendiri, entah dalam perjalanan. Kalau misalnya dalam perjalanan kayak hacking nih, gue di tempat itu Oh, aja jadi kita muter di diputer. situ-situ doang. Oh, berarti kayak yang cerita yang siapa tuh si Pandu, tapi kakaknya ya? Iya. Oh, jadi yang ceritanya dia muterin ada. Nggak muterin, dia cuma jalan lurus. Kalau Iya, kakaknya jadi itu kalau nggak ini nyampe-nyampe. ada TPU lah ya. Dia lewat situ kan. Gue juga sering lewat situ kalau malam. Tapi ya gue biasa aja gitu kan. Soalnya gue juga gimana ya, nggak pikiran aneh ya. Jadi tapi cerita teman gue ini kakaknya, dia lewat situ tapi padahal jalannya lurus doang. Tapi tetap nyampe. kayak ngerasa lewat situ Iya. terus gitu. Jadi kayak gitu mungkin. Iya. Jadi nah dari cerita lo itu gue jadi keinget salah satu cerita mak gue nih. Dimana waktu mak gue masih kecil ya, mak gue sempat cerita ke gue, mama tuh dulu kok waktu masih kecil di rumah main sama teman-teman tuh kan tahu sendiri yang namanya perkampungan itu kan gelap kan, lampunya nggak ada, kebanyakan pakai kayak lilin atau lampu tembak gitu kan. Nah di saat mau gue main sama teman-teman itu kan situasinya bulan purnama, artinya jadi Terang lah. terang bulan gitu kan, nggak perlu pakai lampu udah ada bulan langsung Iya, terang semua. terang. Nah di saat itu mainlah tak umpet Maghrib apa pas maghrib Ya hampir setelah maghrib lah. gitu Oh, malam. Iya. Moga Isa lah. keren banget main malam-malam. Gue juga bingung kenapa kayak gitu di situ gitu. Pas setelah main tak umpet kan, emak gue kan ngumpet. Ibarat kata kan orang kalau main tak umpet lari dong, lari. Tapi pas emak gue lari, dia kayak ngerasa nggak bisa lari. Ini nih, jadi tarik begini. Lu coba jalan. Oh, Asli. gitu, lari. Oh, wah. Oh di jadi. tempat aja, Tapi pas dia nengok ke belakang ada. nggak ada apa-apa tapi nggak nyampe begini. Kayak Tom Jerry gitu, kayak Tom Jerry. Iya nggak nyampe, Begini. ditarik kayak beginiin. Nggak nyampe ini apa ya? Nggak nyampe. Abis itu Seriusan? ya, seriusan terus habis itu gak lama dari situ dia akhirnya bisa gitu, bisa dari seperti semula. Lari biasa. Langsung buru-buru mau gue pulang ke rumah. Udah bener-bener dah. Gila. Makanya nih bahaya banget. Keluarga nih kayaknya. kalau maghrib bahaya. Bahaya nih bahaya. Bahaya banget anjing keluarganya. Kayak hobi banget keluar main maghrib ya. Kayak hobi banget gitu maghrib keluar gitu. Nah nggak tahu deh.
Nah terus ada lagi nih satu cerita nih. Ini cerita dari adik gue sendiri. Itu maghrib juga. Mantap. Pada saat maghrib Dan sampai adik gue jajan. Hmm. Terus pulangnya lewat terowongan sini bawah rumah. Oh iya, gue jelasin dulu. Jadi dulu rumah gua sampingnya itu kan kosan ya, kosan belakang kosan. Jadi di tengah-tengah kosan sama rumah gua itu ada lorong gitu, lorong buat lewat ke kosan gitu kan. Dulu, kalau sekarang udah ditutup. Dan dulu emang ada. Nah itu emang creepy sih emang tempatnya. Tapi coba jelasin lagi kalau ada lu gimana? Gua nggak tahu nih, sumpah nih baru denger ya. Nah pada saat adik gue selesai jajan, adik gue pulang. Padahal ada jalan yang lain. Iya. dia pintas Dia, lah ibaratnya. dia malah lewat jalan lorong. Padahal lorong itu kan nggak ada lampu. Yang ada mati. Dinyalain, Nah, mati. gitu. Dia lewat situ, malah lewat situ. Situasinya sore udah mau ke malam, maghrib gitu lah. Dia pulang jajan. Nggak lama gue tuh manggil dia, dek, gue keluar rumah nyari karena di seorang tua gue. Gua adek gue sebut aja La gitu ya. La, gue muter-muter, La. Adek gue cerita, katanya dia tuh udah nyaut apa yang gua Dia denger gitu. Dia denger, dia mau nyaut. Iya kak, ini mau pulang. Cuman dia ngomong begitu kayak orang gagu. Oh, tapi dia ngerasa dia ngomong. Iya, cuman udah gua nggak bisa denger, dia bisa denger, Bisa lihat, Bisa denger lu, bisa denger gua, tapi tapi dia ngomong gua nggak bisa denger. dan Iya. lu nggak bisa lihat dia. Iya, nggak bisa lihat dia. Seakan-akan itu kayak Dunia lain lah. dunia lain gitu. Nah, adik Keluarga HP ini mah. terus adik gua kan panik dong. Dia padahal ngeliat gua, ini jalan lurus nih. Ini gua di depan pagar, ini dia di sini, ini lorong ke sini nih, ini lorong ini. Dia di sini, gua di pagar gini. Gua manggil adik gua udah denger nyaut kayak gini. Dia nggak bisa, gua nggak bisa denger dia. Habis itu dia lari. Ini pagar padahal kan bisa keluar. Kesini terowongan juga bisa keluar. Dia kesini mentok, kayak nggak ada jalan. Oke, ada tembok di sini ya. Jalan buntu Nah, gitu loh. itu. Padahal itu ada jalan. Sumpah lo. Bener dimasukin dunia lain. Tadi lu masalahnya rumah gua posisinya Rumah lu lagi. sekitaran rumah gua gitu loh. Kenapa gitu loh? Tapi sekarang udah ditutup lah. Ya sekarang orangnya udah tutup. Ya. Mungkin jadi gara-gara kejadian itu. Enggak, itu nggak ada yang tahu. Oh, nggak ada yang tahu. Gak ada yang tahu sih. Itu padahal cerita lama. Cuman baru cerita sama adik gua 2 minggu lalu. Karena waktu itu gue cerita juga tentang sesuatu gitu. Dia malah baru cerita, padahal kejadian udah lama banget baru cerita kayak gitu. Dimasukin dunia lain. Iya bisa. Iya ibaratnya kayak Gimana sih pindah. ya? Kayak takut banget dia sampai nangis. Padahal kalau nangis. cerita-cerita gini ya di gunung ya Iya kalau di gunung gua tahu. masih emang ada. masih banyak cerita. Jadi Iya di gunung. kita di emang. balik pohon ini, gue di balik pohon yang berarah. Pas lagi kita samperin nggak ada dia. Kayak ditaruh di dunia lain. Nah yang gue tahu itu cuma cerita di gunung. Ternyata di perkampungan juga ada. Jadi Di sekitar rumah Gunung aja. gitu loh. Astaga, sumpah asli. Nangis, dia panik, Tapi ketakutan dia. tapi ujung-ujungnya ketemu. Bukan ketemu. Allah. Nggak Sama lama tadi. kemudian untungnya dia bisa kembali seperti semula lagi. Bisa pulang gitu loh. Oh dia pas lu mungkin pas Gua udah pulang nih, gak lama kemudian di rumah Dia balik. balik dia, Nangis gak? Pucet paling Nggak. ya. nggak cerita, langsung pergi ke enggak, kamar. mungkin dia udah kayak Trauma lah. Trauma. takut. panik kan. Nggak, dia nggak pernah cerita, saat baru kejadian nggak pernah cerita. Itu pun ceritanya baru kawan tahu, padahal kejadian udah lama banget. ya wajar sih kan. Mungkin ya Apalagi anak kecil ya. ngerasa ya ngapain ya cerita Iya. kayak tetap gimana gitu. Kayak gitu aja sih cerita gua. Gila, lumayan. Gila, keluarganya maghrib semua. Keluarganya Dia, adiknya, nih. mamanya. Makanya lu pada nih pesannya, kalau maghrib, kalau kata orang dulu, jangan keluar rumah. Iya. Lu tetap stay di rumah gitu kalau maghrib gitu loh. Soalnya ada yang bilang maghrib ya Nanti di banyak yang keluar, Heeh. ya makhluk-makhluk kayak gitu.
Tapi ya baik lagi, kalau emang posisinya lo mepet maghrib lagi di luar, ya kita juga. Seenggaknya jangan ngelakuin aktivitas dulu lah. Iya. Jangan lupa baca doa deh keluar rumah. Iya. Iya, Dilindungin benar. tuh. Nah terus jangan juga lo sompral dimanapun Iya. tempatnya gitu loh. Kita harus jaga attitude pertama tuh. Gue merinding aja. Ya sama Wan gue juga. Lu enak. Kita harus jaga attitude pertama tuh. Ada. Omongan, adabnya dijaga gitu di maupun dimanapun tempat, Mau di daerah lu sendiri. mau daerah lu sendiri, mau di dimanapun di rumah lu sendiri, di di daerah orang lah bagaimana. Soalnya kan kita nggak tahu ya tinggal di situ siapa selain kita, selain orang lain, kan nggak tahu kan, makanya attitude jaga, jangan sompral. Nah, emang mereka tuh ada, gue percaya mereka ada, tapi kalau emang kita yang nggak ganggu ya Nggak maksudnya. nggak bakal ganggu. Ya kita enjoy aja lah gitu. Masing-masing dunia masing-masing. Lu gua dunia lu gua. Nah gitu. Kita emang bisa mungkin Bisa ketemu. situ bisa ngeliat gua, tapi gua nggak ngeliat situ. Iya. Ya udah. Situ nggak usah Karena ganggu karena kita nggak bisa dong. ngeliat, udah nggak usah ganggu. Iya. Iya, nggak usah ganggu lah. Oke, ini cerita selanjutnya ya dari si Wawan udah. Coba si Adit ada cerita lagi. Kemarin dia udah cerita tapi versi ceritain orang lain. Nah, kali ini mungkin dia bilang ada cerita pribadinya sendiri. Coba. Oke. Mungkin ya dikit lah cerita dari pribadi gua. Awalnya ini diawali dengan pertukaran kamar antara gua dan adik gua. Sama kayak gua. Lu kan lu sama abang lu, Iya. gua sama adik gua. Oke. Nah, kenapa gua dipindahin ke kamar adik gua? Karena adik gua sering digangguin sama di kamar itu, dicolek lah. Dan kebetulan adik gua lagi masa-masa pubertas. Oh ya jadi head gitu. Iya, jadi kan gue korban lah tumbal Ah, keluarga. Abang ditaruh sini ya biar digangguin gitu. Nah, tumbal ya gue korban. Terus lu pasrah. Ah, oke lah. Kasihan juga adik gue kan, masalahnya setiap malam pasti adik gue pindah tidur di kamar gue. Setiap malam. Oh gara-gara emang ada Iya, jadi dia misalnya di tidur udah jam 8. Udah jam 11 udah dipindah udah tidur di kamar gue. Nggak perlu lagi lu tanya alasannya, pasti. Iya, pasti. Dan udah nggak adanya udah habis nangis ya. Nah, pindah lah gue ke kamar itu. Udah beres-beres, yang pertama tidur. Yang pertama ya udah slow-slow aja kan. Tapi udah dikenalin, jadi gue tidur ada tembok ini. Ini aja. Iya. Gue coba tangan gue gini nih. Jadi gini nih, misalkan lu tidur gini. Gini, begitu tangan gue. Serius. Iya, begitu. Tuh, wah. Asli. Iya. Anjir. Sungguh ini. Ada yang kenalan nih, pasti dia mau kenalan nih. Ya udah, kalau gue takut pasti sama digangguin. Iya. Gue hadepin banget. Gue ngadep ini, tembok gue hadep di sini. Gue hadep ke sono. Berarti ya kan awalnya kan digangguin ke sini, tapi lu terbalik langsung terbalik, biarin ya. Emang lu nggak takut misalnya Ini nongol lu muka. begini aja digangguin, pas begini lu melek, Bukan depan mata lu Ih, gimana? waduh, enggak gue berani-beraninya masalah takut kan, masalah dia muncul atau enggak kan tinggal pasti teriak shock kan. Iya. Nggak mungkin satu keluarga nggak denger. Hmm. Nah, hari pertama tuh, dan itu udah sesek gue merinding aja kan. Wah, gini apa? Gue langsung mikir ke adik gue, udah begini anjir tiap malam kan. Terus lu ngerasain Gue tiap malam dong ntar kayak gini, gue mikirnya kayak gitu gue anjir. Nah, besoknya ternyata enak-enak aja. Oh ternyata dia cuma kenalan gue di sini. Iya. Gue mikirnya gitu. Iya sama kayak gua lah. Iya, gue ada di sini kok. Ya udah. Jadi pas lagi beberapa minggu, beberapa bulan kalau nggak salah, ekstrim lagi. Kasur gue langsung nempel lantai gitu kan. Gue nggak punya ranjang, kasur gue nggak punya per. Oh, berarti kayak Kasur gua kayak langsung nempel. ya kalau Nempel. gua posisinya emang kasur di bawah nempel lantai gitu ya. Tapi lu ada per. Iya. Bisa gue yang gitu gak? Gue loncat. Enggak, kasur gua enggak ada. Oh nggak ada per. Iya. Jadi pas lagi tidur langsung los gitu, Ah. los ubin, nempel ubin. Gitu. gua enggak. Gue langsung nempel Ada ubin. busanya. Otomatis kalau gue ada busanya, tapi tipis. Oh, kalau Gue gua tidurin langsung mentok ubin Iya, gitu. iya. Otomatis kalau digerakin Kerasa. kerasa, dan berat badan gue kan lumayan Nah, berat. seharusnya Kalau berat ya? didorong, nggak bisa berat. Nah, malam itu tidur malam itu, kasur gue digoyangin. Langsung badan gue, wah ini apaan ini? Terus lu langsung melek tuh. Nggak bisa melek, Apa- langsung apa- direperpin, reperpan gue. Jadi
gue mau bangun mau teriak Takut. nggak bisa, Nggak bisa. Kayak tahan gua biar kemarin. gue sadar, gue lihat nih, gue lihat meja gue lihat situasi kamar gue, tapi gue nggak bisa ngomongnya, gue nggak bisa bangun, langsung gue yang gitu. Terus gue sempat sekilas lihat di bawah meja gue itu ada chargeran laptop. Mana Itu dong kru, Coba chargeran dong kru, pergi ambilin charger. kabelnya aja. Kabel. Nah, ya, ini boleh. Enggak yang kepalanya aja. Nah, ini. Nah, Oke. nah, gua ini ceritanya kabel chargeran laptop. Iya. Ini kepala buat nyolok ke stop kontak. Nah, Ini buat ke laptop. iya. Posisi malam, kepala di sebelah kanan, buat nyolok ke laptop sebelah kiri kan. Iya. Pas lagi gua goyang-goyang berhenti tuh, Iya. beringetingin. Hari itu juga. Hari malam itu juga Malam di itu juga. ekstremin, iya. Tiba-tiba chargeran gua naik begini. Asli. Iya, naik, turun lagi, posisi pala pindah kemana? Pindah. Ya, Itu apal lu- banget malamnya tuh gue habis main laptop. Nah, Casan kebetulan gue copot, gue apal banget posisi taruh sini, paginya udah pindah ke sini. Gara-gara semalam dia naikin gini. itu lu ngeliat dengan mata kepala lu sendiri. Iya, pas lagi rep-repan pasti gue ngeliat kalau rep-repan itu kita ngeliat kan, kita ngeliat tapi Iya. kita nggak bisa bangun, nggak bisa Ah. ngomong kan. Gue liat tuh, seru banget deh kayak itu mainin kabel dulu nih. Astaga. Lu nggak teriak gitu kaget? Nggak bisa, nggak bisa. rep-repan. Oh nggak bisa. Ngeliat doang gitu. Iya, Pasrah. Zid. Oh, istighfar. Udah, habis itu kelar tuh, bangun gua. Nah, Dingin. ini yang dinamakan Horror man. Gila dia. Dia tuh lagi pada merinding. Gue lagi merinding loh. Dia nggak, dia mah enak keluarganya. Iya, lu. Itu benar-benar dikasih ekstrim malam itu juga tuh gua bangun keringet dingin, basah baju gua, padahal itu kipas angin gua pasang dua. Tapi tetap basah. Keringet dingin gua baik, Seadanya. seadanya kasur gua gitu-gituin. Nggak lama kemudian, nggak jauh dari itu, gua kayak setengah tidur ayam. Ini beda. Beda hari lagi. poyongan. Nggak semboyongan, kayak tidur-tiduran kayak karena kecapean kali kan gua. Capek kayak abis buat acara gitu di kampus kan. Capean malamnya tidur. Jadi di kamar gue itu atapnya ada lubang gitu, kotak. Oh, kalau ini biasanya kalau tank gitu ya. Loteng, langsung nembus loteng gitu. Tapi bolong. Bolong, nggak ada penutup. Asli. Keadaan lampu gue gelap. Nah, keadaan lampu adik gue terang. Jadi gue dijebolin gitu loh kamar gue sama bapak gue. Jadi bisa gue masang AC. Kalau jadi itu AC. AC-nya bisa double. Oh iya. Otomatis kamar adik gue kelihatan terang kan. Kamar gue gelap. Gue ngeliat kayak bayangan ular lewat dari bolongan ke bolongan AC. Ularnya sebenarnya hitam, panjang. Dan ternyata gue cerita ke bapak gue, ke sepupu gue. Ternyata saudara gue, anaknya juga gitu. Hitam panjang, persis kayak yang gue ceritain. Di mana? Di rumah lu juga? Di rumah dia. Oh tapi beda. Di rumah dia. Rumah gue sebelah sama dia. Tapi kamar gue di depan, kamar dia di rumah dia. Kamar gue di belakang, kamar dia di depan. Berarti kan otomatis kalau emang itu ular beneran, itu ngelewatin ruang tamunya dia. Iya, berarti tapi satu kan, arah gitu. Iya Satu kan. arah. Nah, dia cuma ngeliat ular itu di atas. Sama kayaknya. Sama. Berarti kan itu bukan ular beneran kan? Iya. Ya, nggak ada yang tahu lah. Nggak ada yang tahu lah pokoknya. Nggak ada yang Oh, tahu. gua- lah. Bangun langsung malam-malam gue ketok tuh AC. Mau ketok, kalau misalnya ular beneran otomatis dia langsung gitu kan. Iya. Langsung refleks tuh ular. Tapi malu bangun itu. Adik gue bangun, diomelin gue sama adik gue berisik ngetok-ngetokin AC. Bilang ngapain sih bang? Enggak, tadi gue kecoa lewat, gue alasannya itu. Takutnya kalau ular dia nggak bisa tidur. Iya, sama. Itu ujungnya tidur berdua lagi. Ujung-ujungnya tidur berdua lagi. Asli sih, parah. Udah dah, akhirnya setelah itu mungkin kalau ularnya gue dibangunin suruh sholat tahajud kali ya. Iya, Dan bisa. sholat tahajud. Ya, dia ngingetin lah ya. Iya, agak tenang lah gue. Udah sih pribadi gue langsung se ekstrim itu gue. Paling ekstrim sih gue itu nggak tahu nih kabel apa chargeran. Itu nggak dengan Kenapa dia naik gitu? Itu kan Jadi kalau- tinggi meja gue segini nih. Jadi dia naik segini. Turun. Cerak gitu. itu kalau ilmiah juga nggak masuk akal. Siapa yang mau naik? Iya, kalau nggak ada yang naikin. Masa gue tidur sendirian. Tuh, nggak masuk akal kan? Ya, nggak ada yang tahu lah ya, baik lagi ya lah ya.
Seandainya magnet juga nggak akan bisa. Iya. Masa dia gabut banget Gabut banget gue malam-malam gini. Iya. Mau ngapain? Lu main HP Astaga sih tapi itu. ekstrim banget udah gitu aja sih kalau misalnya pribadi gue. Udah mantep banget. Kacau Android. Aduh ya baik lagi emang ya, mereka kan ada emang ya. Mereka ada. Ya, mereka- Mungkin kitanya yang kurang apa baca doanya, baca doa tidurnya. Kurang menjaga kebersihan. bisa Karena juga. yang namanya kayak gitu kan suka dengan hal Tempat kotor. Kotor. Parah sih itu. Ekstrim juga tuh kalau bisa. Dia kan kamarnya berantakan sekali. Itu lebih berantak-berantakannya, Nah. apalagi itu di atas kotor ya. Iya. Loteng, masa gue bersihin loteng gitu? Gue takutnya kalau gue nongol deh. Nongol ke loteng bolong. Jangan dong. Udah gitu nih. Iya. Udah kebayangin lo di Kan tangan. gak lucu. Gak lucu, makanya gue gak berani ke atas loteng. Jangan dong. Nah, setiap loteng itu lagi kapan, gue selalu tutupin pakai kardus. Tutupin kardus, besok ke kardus ada di bawah. Jantung. Mungkin ketipa angin kali. Nggak ada. Kalau loteng ada angin, gue nggak mungkin pakai kipas angin Wan. Positif. Pengep banget kamar gue. Dia positif tinggi. Positif thinking sih. Positif tinggi. Gue terima kasih banget nih. Kalau enggak, misalnya saat nutupin kan, otomatis Miring lah. kalau masukin kardus kan Gini, gini, dong, miring. gini. Masukin dulu Nah. gini kan. Nah, Gini. Nah, mungkin ada tikus lewat kedorong Iya kali, jatuh gitu iya kali. Pokoknya, Bisa. pokoknya masalahnya nih ya, malamnya gue naikin. Udah paginya udah geletaknya di bawah. Tiap hari sampai akhirnya gue nggak mau tutupin. Anda positif tinggi. Semua saya tikus tiap hari lewat. Waduh. Kardus. Sengaja Di- gue taruh kardus. Jadi kalau masangnya tuh gue bener-bener apa pas gitu loh, naik bangku, taruh, tutup, bener-bener. Dah malam, pagi udah nggak boleh letak di bawah. Tiap hari begitu. Padahal gue males masang Itu- kardus lagi. Jatuhnya setiap pagi. Gue nggak ngeliat jatuhnya, jadi udah nggak geletak aja di bawah. Oh, berarti emang dia nggak boleh tutup. Iya kayak Iya. Ya udahlah ya. Mungkin pintu jalan keluar masuk ke dia. Iya biarin aja dah, udah tidur aja. Gue bakal ikut tidur aja. Kita mah ya santai-santai Yang aja penting lah ya. tidur. Ya baca doa. Tapi sampai sekarang lu masih tidur di kamar itu. Masih. Masih. Tapi alhamdulillahnya Sekarang udah setelah gue ikutin apa yang dia mau lah, misalnya dia nggak mau ditutupin, tuh loteng nggak mau ditutup, ya udah nggak usah gue tutup. Tiap malam gue dibangunin berarti gue disuruh sholat tahajud, itu aja gue ikutnya. Udah mau negatif gitu-gitulah. Stres di Iya benar. fisik Stres kita, dulu jadi ya kita jadi gila. Psikisnya tenang aja lah ya kalau dari bahasa gimana. Nah, tadi kan dari cerita lu berdua nih. Nah, kali ini cerita gua yang kejadiannya masih anget lah itu seminggu yang lalu. panas. Ini kalau lu kan tadi kalau lu kan tadi cerita adik lu kecil tapi baru ceritainnya udah lama tapi ceritainnya baru kan. Iya. Kalau ini bener-bener kejadian baru seminggu yang lalu. Gue diceritainnya kemarin. Jadi gini, di depan rumah gue kan yang udah gue kasih tahu ada kontrakan. Nah di belakang kontrakan itu ada kontrakan tapi udah rusak semua tuh. Iya, Dari udah ujung roboh, ke ujung, udah iya, roboh. udah roboh. Nah, pada saat sekarang kontrakan yang di belakang itu pengen dibersihin dulu puing-puingnya. Iya. Ada satu pekerja. Ya gue nggak bisa nyebutin nama lagi, balik lagi ya. Iya. Ada satu pekerja dia lagi beresin itu. Gue juga baru tahu kan dia emang beresin. Gue tanya abang gue, oh dia lagi beresin kontrakan belakang puing-puingnya. Oke. Terus abang gue cerita ke gue, ceritanya dari abang gue nih. Abang gue diceritain dari orangnya langsung yang tukang itu. Jadi dia ngajak keluarganya juga. Jadi dia tuh istri, anak satu sama dia nih suaminya bertiga. Oke. Istri sama anaknya ternyata ngikut tapi Iya, nungguin nontonin bapaknya kerja. Oh. Posisinya bapaknya lagi ngelawatin puing. Tiba-tiba jadi tuh ini nih posisinya gini deh. Ini terang gelap. Ini terang agak gelap. Di sini gelap. Pojokan paling pojok itu gelap. Di paling pojok ada yang munculkan sesosok Anjir. hantu bungkus lontong. Pakai sayur nggak? Bukan lontong sayur. Astaga. Aduh. Jadi dia
menunjukkan diri dia cuy, Iya, gue. menampakkan diri. Masalahnya belum malam itu anjing. Pengen maghrib, Iya. Ya, Pengen maghrib juga masih terang. Maghrib tapi pengen maghrib tuh masih terang, Masih lah, terang. masih begitu Iya. terang lah ya. Mm-mm. Tapi ini udah Udah nongol. nongol, loncat-loncat gak? enggak, Diem. diem ngeliatin gitu. Nah di situ posisinya si suaminya ini ngeliat, tetapi bukan dia doang yang ngeliat, istri sama anaknya ngeliat juga ternyata. Di situ berarti bukan hoax dong. Bukan hoax. Kalau satu orang yang ngeliat tuh bukan Bisa lah. bisa lah ya. Bisa Tapi ini dibohongin. 3 orang gitu. Istri, anaknya juga nggak begitu gede kan. Iya. Kalau anaknya ya lu percaya lah ya, anak kecil bisa Pasti ngeliat. ngeliat bisa. lah. Lihat pasti Nangis. nangis. Istri, anak, suami ngeliat semua bertiga. Nah habis kejadian dari situ anaknya masuk rumah sakit selama 3 hari. Ya. Gue dengar ceritanya gitu. Tapi gue nggak tahu ya kalau sakitnya itu karena apa ya. Capean Tapi kali. ini masalahnya ditongolin. Anjir, asli. Keluarga nih. Itu ngomongin satu keluarga. Ada saya ada. Tapi dianya yang suaminya itu ikut sakit juga gak? Enggak, anaknya doang. Berarti anaknya nggak kuat ya, masih kecil. Ya Bisa. mungkin. Tapi yang Bisa. kemungkinan juga emang anaknya lagi Ya, enak badan. emang lagi kali. enak badan gitu kan positif tingginya. Ya gimana ya, ya baik aja. Ngeri juga masalahnya nih ya. Siang ya ibaratnya kan itu masih siang ya. Ya setengah 6-an lebih itu tuh masih agak terang lah. Terang Ya. di sini lagi terang. Masih agak terang. Orang sini menganggapnya masih siang. Iya. Sore malah itu jam 8 malam sore. Nah itu sore tuh jam 8 malam sore. Nah jam 9 ke atas itu udah malam. Kita nyebutin Berarti masih ada siang. Gimana? Aduh gue merinding banget anjir. Jadi gimana sih itu udah ada dia mau mungkin itu itu setan mau ada acara tanggal malamnya jadi paginya nongolin dulu. Gue gak tahu. Oh nongol dulu lah gitu aja. Gue gak tahu. Gabut banget gak sih anjing Gue siang gak siang. paham. Gue gak paham. Aduh. Siang nongolin aja. Asli. Adik gue tinggal situ ikut subuh-subuh. Ya jangan ceritain aja ke adik lo gitu aja. Subuh subuh. Ngapain tadi maksudnya? Kayak kalau bantuin bawa. Oh. Ya. Enggak kan di pojok kan kalau adik lu lewat itu kan di kontrakan yang paling terang. Iya, paling Jadi nggak terang. kelihatan. Oh jadi yang paling terang di sini, yang Iya. paling gelap yang sono. Yang ini jadi misalkan kan lewat nih. Di sini kan emang yang udah hancur nih. Nah ini masih terang-terangan nih. Masih cuma sini Tiga kontrakan itu masih terang. masih terang. Atau kan Sono yang lagi kalau udah sono gelap. lagi udah agak Oh. gelap. Yang lembab Paling itu. pojok. yang arah lembab. sono. Iya. Oh, depan rumah. Itu Iya. yang lembab. Lembab juga ya. Itu kan paling pojok tuh. Comberan juga ya? Di depan Comberan. comberan. Ya, oh, Comberan lengkap aja di tempatnya. Itu. kirain gue yang ini. Bukan. Itu masih terang. Di situ kayaknya. Nah, ya udah. Tapi nggak menutup kemungkinan cuman kalau di situ. Bisa. Masih circle-nya dia, Iya bisa jadi. masih lingkarannya dia. Wah, yang gue perhatiin asal gue bukan ya lurus ya. Tadi gue belok sama. Kalau dia juga balik lagi tempat tadi lagi. Oh, lo jalan aja ya. Soalnya biar naik langsung itu Nggak kali. tahu kenapa. Kok demen banget ya langsung itu. Lalu gue sendiri pernah kayak gitu. Juga gue nyobain ya. Wah, dia gue ya biasa-biasa aja pas gue nyobain lewat PKS itu kan. Anjing, gue gini gue. Kok Tepatnya sih udah emang daerah situ lembab sih. Iya, makanya kan mau niatnya itu mau direno. Oh, iya. Reno. Semoga lebih baik Ya, lah. semoga baik lah ya. Coba bisa ditempatin lagi gitu kan. Karena kan ada dia karena nggak pernah ditempatin. Iya, itu salah satunya. Terus kan juga udah nggak kurus. Iya. Nah, ya udahlah. Sekian ya cerita dari gua, dari si Adi, dari si Maman. Kalau lu pada mau cerita gitu bisa DM kami bertiga atau DM kru gua, ntar gua kasih linknya di deskripsi. Terus kalau nggak lu bisa ntar ada di bawah sini, ntar gua masukin. Nah, kalau lu nggak percaya sama video ini nggak apa-apa, itu prinsip lu, itu pendapat lu. Tapi kita di sini menceritakan apa yang terjadi di dalam hidup kita, terus apa yang orang ngeliat secara real, cerita ke kita melalui kita gitu. no hoax. No hoax. Pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi. Bener-bener. Nah, kalau lu percaya boleh, nggak apa-apa, tapi lebih bagus gitu. Tapi kalau lu nggak percaya ya nggak apa-apa juga, itu pendapat lu gitu. Nggak akan maksa lu semua untuk percaya dengan cerita-cerita kita gitu. Ya udah, sampai sini videonya. Kalau lu pada suka sama video gua, jangan lupa di subscribe channel gua. Terus kalau lu suka sama video ini, jangan lupa di like video ini, karena like dan subscribe itu sangat amat gratis bos. Oke,
Gua Raja dari kaum cabut dulu cuy. Peace out.